Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga Gunung Blitar. Pada penempuh mata kuliah renang lanjutan semester genap. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya kupu-kupu pada pertemuan ke-11. Oke, langsung saja. Oke, gaya kupu-kupu atau biasa disebut dolphin and butterfly style. Pada permulaannya gaya kupu-kupu merupakan modifikasi dari gaya dada, di mana gerakan kakinya sama dengan gaya dada, sedangkan dayungan ataupun ayuan lengan berlawanan arah pada gaya dada. Kalau gaya dada seperti ini, kalau gaya kupu-kupu ke depan. Gerakan kaki gaya kupu-kupu menyerupai gerakan kaki lumba-lumba, jadi seperti ini, sehingga sebagian ahli renang menyebut gaya ini sebagai gaya dolphin ataupun gaya lumba-lumba. Tapi di Indonesia lebih akrab dinamakan sebagai gaya kupu-kupu. Kemudian pada bagian materi kali ini saya akan menjelaskan teknik-teknik dari gaya kupu-kupu, yaitu ada 5 bagian, yaitu bagaimana posisi badan, bagaimana gerakan kaki, bagaimana gerakan lengan, bagaimana pengambilan nafas, dan koordinasi gerakan. Pada posisi badan di sini terlengkup masuk menghadap ke dalam air, kedua lengan dan kaki lurus, kepala di atas permukaan air lebih kurang sampai setinggi mata, badan mendatar dan sedapat mungkin lurus. Pada contohnya adalah pada bagian yang pertama, pada gambar ada 4 gambar, jadi di sini adalah yang pertama. Kemudian pada gerakan kaki adalah gerakan dolphin. Seperti saya jelaskan di awal tadi, pelaksanaannya sama seperti gerakan kaki pada gaya crawl atau gaya bebas. Hanya gerakan pukulan kedua kaki bersama-sama. Jadi kalau gerakan gaya bebas adalah bergantian, kalau gerakan pada dolphin ataupun gaya kupu-kupu adalah bersamaan. Kemudian pada sikap permulaan, kedua kaki rapat dan rileks. Pergelangan kaki dan jari-jari kaki lemas. Seluruh telapak kaki mengarah ke atas, sejajar dengan permukaan air. Kemudian gerakan pukulan dimulai dengan mengangkat panggul, diikuti dengan lutut sedikit ditekuk dan mengangkat tumit ke permukaan air. Gerakan kembali ataupun recovery-nya dengan lutut ditekuk, kedua kaki diangkat menuju ke permukaan air, pergelangan kaki rileks. Mungkin gambarnya biasa seperti ini. Ini adalah kaki di bagian awal, kemudian kaki ditekuk, kemudian kaki ditekuk lagi, dan ini adalah relaksasinya ataupun recovery-nya. Kemudian gerakan lengan. Gerakan lengan gaya punggung pada prinsipnya mirip dengan gerakan gaya crawl seperti tadi. Namun koordinasi gerakan lengan dilakukan bersama-sama dalam keadaan tengkulap, bukan bergantian seperti gaya bebas. Kedua tangan lurus melalui atas kepala, masuk ke air di depan dan selebar bahu. Telapak tangan melengkung dan menghadap ke bawah. Kedua tangan serentak menekan ke bawah dan keluar sampai kedua tangan posisinya berada tepat di luar perpanjangan garis depan dan bahu lebih kurang 20-25 cm di bawah permukaan air. Kemudian teruskan tekanan dengan kedua telapak tangan dan bagian depan lengan ke depan lengan bawah dengan siku ditekuk kurang lebih adalah 45 derajat. Jadi 45 derajat di luar garis vertikal seperti gerakan lengan gaya crawl. Untuk gerakan kembali atau recovery, kedua tangan otot-otot panggul dan kedua lengan harus rileks. Contohnya gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah yang pertama, kedua, dan ketiga adalah lurus, kemudian yang keempat recovery. Kemudian pengambilan nafas. Di sini dalam pengambilan nafas, umumnya mengambil nafas dilakukan setiap kali
ambil nafas untuk satu kali siklus gerakan lengan. Jadi setiap kali siklus gerakan lengan, badan kita masuk ke permukaan, kemudian kita mengambil nafas. Pengambilan nafas dilakukan melalui mulut pada saat kepala dan mulut berada di atas permukaan air. Saat kepala ke atas, bukan dagu yang terangkat, tetapi kepala. Jadi sampai kepala yang terangkat ke atas, ke depan sampai mulut di atas permukaan air. Mungkin gambarnya seperti di awal ini. Jika kita melihat perenang ini bahwa seluruh badannya masuk ke atas, seluruh kepalanya maksudnya. Kemudian pengambilan nafas dimulai pada akhir tahap dorongan push. Jadi di akhir dorongan push itu kemudian mengambil nafas, dan pada saat keluar lengan dari permukaan air untuk memulai tahap kembali recovery. Pengambilan nafas dilakukan melalui mulut dan hidung. Saat wajah ataupun kepala kita di bawah permukaan air sampai saat siklus gerakan lengan lengkap. Itu maksudnya pengeluaran nafasnya ya, dilakukan. Kemudian koordinasi gerakannya. Pada gaya kupu-kupu atau dolphin disarankan dalam gerakan terkoordinasi. 2 tendangan pukulan kaki untuk setiap siklus gerakan lengan. Kemudian tendangan pertama terjadi bersamaan sewaktu tahap pertama daya dorongan kedua lengan bergerak. Tendangan kedua terjadi pada tahap terakhir daya dorongan. Kemudian tendangan pertama adalah tendangan yang kuat, yang kedua tendangan yang lemah. Maksudnya koordinasinya satu kali kuat, satu kali sedang, satu kali kuat, satu kali sedang, itu untuk agar kondisi fisik kita nanti tetap terjaga dalam beberapa jarak renang gaya kupu-kupu ini. Tendangan pertama secara alamiah memang lebih kuat karena bersamaan pula dengan dimulainya gerakan tangan secara aktif. Itu tadi. Contohnya mungkin seperti ini. Gambaran tentang gabungan gerakan secara terkoordinasi adalah sebagai berikut. Kedua lengan kembali lurus ke depan, panggul sedikit diangkat. Kedua tumit menuju ke permukaan lengan, kedua lutut sedikit bengkok, kepala masuk ke dalam, masuk ke hadap ke bawah. Kemudian kedua lengan secara bersamaan mulai menarik air ke bawah, kedua tumit sampai ke permukaan air. Kemudian kedua ibu jari kaki lurus, ini lurus. Panggul diturunkan kepala. Panggul diturunkan ke kepala di bawah air dan mengeluarkan nafas melalui mulut. Kemudian kedua tangan diputar ke dalam dan menarik dengan kuat ke belakang ke arah tubuh. Contohnya seperti ini tadi. Ini adalah akan menarik. Kemudian waktu kembali telapak kaki menuju ke permukaan air. Kemudian telapak kaki ke hadap ke atas, kedua lengan menarik menuju ke garis tengah tubuh, yaitu pusatnya. Kemudian keluarkan udara melalui mulut dan hidung. Ini contohnya. Kemudian kedua lengan pada akhir gerakan menarik kepala mulai dinaikkan. Contohnya seperti ini. Kemudian kedua tangan mendorong ke belakang ke arah paha, kepala dan mulut di atas permukaan air untuk mengambil nafas melalui mulut. Kedua kaki akan mengeluarkan gerakan lecutan. Ini sudah melakukan lecutan tadi di bengkok, kemudian melakukan lecutan. Pada akhir pengambilan nafas, kedua lengan mulai gerakan kembali. Kedua lengan mulai gerakan kembali, diangkat ke luar dan permukaan air. Kedua kaki lurus setelah gerakan lecutan. Ini lurus. Di bawah permukaan air, kedua lengan setengah jalan dalam tahap kembali dan kedua kaki lurus ke belakang. Oke, itu adalah beberapa contoh ataupun teknik dari gerakan renang gaya kupu-kupu. Jika ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas, kritik dan saran, silakan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.